Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan atau menyatakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita, janji yang pastinya Dia akan tepati. Pada saat kesempatan demi kesempatan yang Dia berikan untuk kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, walaupun mungkin kita tidak fasih dalam berbicara, dengan setiap tingkah laku kita, biarlah kita dapat menunjukkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita, dan orang lain akan melihat itu dan mereka juga merasa terberkati dan mereka juga akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, pohon dan sungai kehidupan ada di kota itu. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Di sana gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohon yang melambai-lambai yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah dan gunung-gunung Tuhan berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Tuhan yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 713. Ya, jadi di Alkitab ya dituliskan kepada masing-masing kita, yaitu warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air, karena disitulah bagaimana Bapa surgawi kita, gembala agung kita, menuntun kita sebagai gembalaannya ke mata air kehidupan itu. Ya, jadi suatu hal yang sangat indah, suatu hal yang begitu luar biasa yang Yesus berikan untuk masing-masing kita. Biarlah pada saat kita berada di dunia ini, kita boleh menunjukkan akan teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita. Biarlah kita dapat praktekkan di setiap celah-celah kehidupan kita. Walaupun kita sibuk sekalipun, biarlah kita mau meminta Tuhan ya, untuk mengisikan waktu kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, kita harus meminta tuntunan Tuhan, meminta janji Tuhan itu. Ya, di sini juga dikatakan bahwa di kota yang Tuhan sudah sediakan itu ada suatu pohon hidup, di mana di situ memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Ya, di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir. Ya, jadi betapa indah tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita tidak bisa bayangkan. Ya, walaupun mungkin kita berada di alam terbuka, ya kita melihat bahwa alam itu sangat indah, sangat menarik pandangan mata kita. Ya, tapi itu tidak seindah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ya, jadi inilah suatu hal yang sungguh luar biasa yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga pada saat kita mau menerima akan janji Tuhan itu, kita boleh melakukan setiap apapun pada saat kita berada di dunia ini sesuai dengan
kehendaknya. Saya melihat orang-orang yang ditebus itu menyembah dan meletakkan mahkota mereka yang berkilau-kilauan itu di kaki Yesus. Kemudian ketika tangannya yang indah mengangkat mereka supaya berdiri, maka mereka memetik kecapi emas mereka dan memenuhi segenap surga dengan musik dan nyanyian mereka yang paling merdu kepada Anak Domba. Wow, jadi di sana kita akan menyanyikan suatu lagu yang sangat indah. Dikatakan di sini lagu Anak Domba. Ya, kemudian ketika tangan yang indah mengangkat mereka supaya berdiri, maka mereka memetik kecapi emas. Ya, jadi ada alunan kecapi. Ya, disitulah musik yang indah yang kita tidak pernah dengar akan dilantunkan. Ya, inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu sempurna, menyiapkan segala sesuatunya dengan begitu indah. Biarlah kita mau dituntun, biarlah kita mau untuk diajar setiap harinya. Mungkin pelajaran-pelajaran yang kita dapati, kita akan menemukan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita masih ragu, kita masih khawatir, dan lain sebagainya. Tapi di sini pengharapan diberikan kepada masing-masing kita. Bahwa semuanya itu, kalau kita mau diubahkan, kita datang menyerahkan itu di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga Dia akan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik. Kemudian saya melihat Yesus memimpin umatnya ke pohon kehidupan, dan kembali kita mendengar suaranya yang merdu itu. Lebih merdu dari setiap musik yang pernah didengar oleh telinga yang fana mengatakan, daun-daun pohon ini adalah untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Makanlah kamu daripadanya. Ya, di sana dikatakan tidak ada lagi kesakitan. Di sana tidak ada lagi duka cita. Di sana tidak ada lagi kejahatan. Tetapi kita akan hidup penuh dengan kedamaian. Ya, dan di sini juga dikatakan kemudian Nyonya White, ya, dari penglihatannya dia melihat Yesus memimpin umatnya ke pohon kehidupan dan kembali mendengar suaranya yang merdu itu lebih merdu dari setiap musik yang pernah didengar oleh telinga. Ya, jadi inilah bagaimana penglihatan daripada Nyonya Ellen G. White memberikan kita suatu pengharapan yang begitu luar biasa. Ya, bahwa semuanya itu pasti akan terjadi. Tapi ada ya pembelajarannya terlebih dahulu. Kita dilatih di dunia ini. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Inilah janji Tuhan, Dia akan menyiapkan suatu tempat yang indah bagi kita. Biarlah kita mau dilatih hari demi hari untuk melakukan setiap apapun yang kita lakukan itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh tanggung jawab. Di atas pohon kehidupan itu terdapat buah yang paling indah, dari mana orang-orang kudus boleh makan dengan kesukaannya. Di kota itu terdapat suatu takhta yang paling mulia, dari mana mengalir sungai murni air kehidupan, yang jernih seperti hablur. Pada setiap sisi sungai ini terdapat pohon kehidupan, dan di tepi sungai ini terdapat pohon-pohon indah yang lain yang mengeluarkan buah yang baik untuk makanan. Ini ditulis di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 408. Ya, jadi sungguh indah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita kembali mengingat lagi bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, di buku atau di Alkitab, di buku Kejadian, itu dituliskan begitu sempurna manusia yang Tuhan ciptakan, begitu sempurna taman yang Tuhan berikan kepada manusia ini untuk dijaga, untuk dirawat. Ya, tetapi oleh karena kelalaian, oleh karena ketidakmenurutan daripada manusia ini, akhirnya harus jatuh ke dalam dosa. Dan semuanya berjalan dengan tidak seperti apa yang diharapkan. Tetapi pada saat mereka, manusia yang pertama ini, Adam dan Hawa ini, mereka dikeluarkan dari taman itu, Tuhan masih tetap menjaga mereka. Walaupun mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan itu, tapi Tuhan memberkati mereka. Nah, tetapi dosa tetap dosa. Ya, ada akibat yang harus mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Akhirnya dengan berjalannya waktu demi waktu, sehingga pada saat
Sang Juru Selamat itu, Yesus yang diutus oleh Bapaknya untuk turun ke dunia ini. Inilah penyelamat untuk umat manusia. Kembali lagi kita diberikan pengharapan. Ya, kembali lagi pelajaran firman Tuhan. Lalu kita pelajari itu sungguh luar biasa. Sungguh membawa kita bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya tanpa tuntunan Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya untuk mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan di atas pohon kehidupan itu terdapat buah yang paling indah, dari mana orang-orang kudus boleh makan dengan sesukanya. Ya, jadi kembali lagi, ya di sana kita akan menikmati suatu makanan. Ya, makanannya itu buah-buahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, di sana kita akan menikmati betapa suasana yang begitu harmonis, yang penuh dengan keteraturan itu, yang akan kita rasakan di tempat yang Tuhan akan sediakan untuk masing-masing kita. Ya, kalau kita membaca ini mungkin kita akan mempunyai ya satu gerakan di dalam hati kita. Oh, Tuhan, saya mau ya merasakan itu semua. Ya, saya pun merindukan itu. Ya, tapi di dalam setiap kerinduan kita harus melatih kehidupan kita. Karena Yesus sudah datang ke dunia ini memberikan kita teladan, memberikan kita contoh. Biarlah kita mau ya mengambil itu dalam kehidupan kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang akan sanggup memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menuntun kita, boleh kembali menguatkan kita. Ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, memberikan kita pengharapan demi pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau dilatih setiap harinya. Kita mau meminta akan tuntunannya, meminta akan bimbingannya untuk menjadi bagian kita di dalam setiap kehidupan kita. Ya, tadi juga di sini ya ayatnya dikatakan di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Ya, jadi pohon-pohon kehidupan itu yang memberikan kita untuk hidup sampai selama-lamanya. Inilah bagaimana kita juga harus mempunyai ya suatu karakter sebagaimana karakter Kristus, walaupun kita tidak dapat menjalankannya 100%, tetapi Tuhan tahu, melihat kesanggupan kita, kemampuan kita, maka Dia akan memberikan itu bagi masing-masing kita. Yaitulah bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita harus renungkan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan. Ya, karena Dia datang ke dunia ini mempunyai suatu misi dan visi. Ya, pada saat Dia mati, Yesus berada di kubur dan Dia bangkit, disitulah kemenangannya. Ya, bagaimana Dia mengumpulkan kembali orang-orang percaya itu. Dia mengumpulkan kembali murid-muridnya. Dan disitulah barulah orang-orang percaya dan murid-muridnya itu mengerti apa misi Yesus datang ke dunia ini. Ya, sehingga mereka dicurahkan kuasa Roh Kudus itu untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap umat manusia. Jadi inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Ya, mungkin situasi yang kita hadapi saat ini adalah sangat sulit untuk kita. Tapi kita harus ambil keputusan. Ya, keputusan itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai itu datang dari diri kita, tapi biarlah Tuhan yang dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Kita harus menerima apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bersungut-sungut menjalaninya. Pada saat kita jalani itu, kita jalani itu dengan penuh syukur, dengan penuh terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mau membimbing kehidupan saya. Biarlah pelajaran saat ini dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita boleh menjadi lebih baik lagi. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat hari demi hari, biarlah itu dapat menjadi kekuatan untuk kita, sehingga kita boleh terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah iman seperti Yesus
iman yang selalu bersandar hanya kepada Bapaknya di surga itu dapat menjadi bagian kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.